Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Pasti luar biasa. Puji Tuhan, kita masih dalam keadaan sehat, kita masih dalam keadaan yang baik, walaupun kita berada di tengah-tengah wabah COVID saat ini. Tapi itu tidak akan mengurangi kita untuk datang kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji Tuhan, dan selalu bersekutu kepada Tuhan. Nah, hari ini kita tetap masih berada ibadah lewat online dari rumah masing-masing. Tetap semangat ya. Oke. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa, mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan, untuk Tuhan yang senantiasa menyertai kami, untuk Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami saat ini. Kami sungguh bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau beribadah. Biarlah Tuhan yang berkati hati kami, supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, mau dibentuk oleh Tuhan, dan supaya kami boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu untuk mau beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Hari Lepas Hari Bertambah-tambah Indahnya. Tahu ya lagunya ya? Nanti setelah lagu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Doa yang akan dibawakan oleh teman kita, Arga. Oke, kita bernyanyi dari lagu Hari Lepas Hari Bertambah-tambah Indahnya. Dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kepintaran dan kekuasaan Tuhan. Tuhan, berkatilah anak-anak sekolah minggu agar bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, berkati guru-guru sekolah minggu kami agar bisa
mengajari kami Tuhan membaca Alkitab. Tuhan, berkatilah dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan, terimalah doa semua orang Tuhan. Tuhan, Kaulah Raja, anak-Mu semua melihat-Mu Tuhan. Tuhan, berkati orang tua kami Tuhan, supaya sehat-sehat selalu Tuhan. Tuhan, berkatilah kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampunilah dosa kami, supaya layak kami menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Ayo kita buka Alkitabnya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nanti Inang akan membacakan ayatnya. Kalian baca mengikuti Inang dari rumah masing-masing, ya. Jadi kita sama-sama baca Alkitabnya. Inang ulangi sekali lagi dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Inang baca, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, nah tema kita hari ini adalah menjadi lebih baik. Ya, tema kita hari ini adalah menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik dari ibadah kita yang sejati. Nah, jadi dari bacaan kita tadi, dari Roma 12 ayat 1 sampai 2 tadi, itu adalah surat Paulus yang ditujukan kepada kota Roma. Nah, orang Roma pada zaman itu suka memberi persembahan seperti persembahan kurban, persembahan penghapusan dosa. Jadi mereka itu apa? Motong hewan terus dikasih persembahan. Jadi dipersembahkan kepada Tuhan supaya dosa-dosa dihapuskan gitu kan. Nah, tapi apa? Walaupun mereka sering ngasih persembahan, hidup mereka juga sering tidak taat kepada Tuhan. Jadi di nats kita tadi diingatkan oleh Paulus. Nah, kalau sebenarnya persembahan yang benar itu adalah dari hidup kita sendiri. Jadi bukan masalah persembahannya, bukan masalah apa yang diberi, bukan masalah berapa banyak yang kita beri, tapi bagaimana hidup kita itu menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana hidup kita ini bisa menjadi persembahan yang benar di hadapan Tuhan? Apa yang ada dalam hidup kita ini kita serahkan kepada Tuhan. Jadi contohnya kita di rumah, apa yang kita persembahkan? Kita bisa mempersembahkan tenaga kita seperti membantu orang tua, bisa mempersembahkan pikiran kita seperti belajar dengan baik, memberikan ide-ide yang baik, menciptakan lingkungan yang baik, yang damai, yang aman di rumah, gak suka berkelahi misalnya ya. Terus di sekolah kita bisa memberikan apa? Diri kita dengan belajar baik, mengikuti pelajaran dengan baik, mencari ilmu dengan baik. Jadi di mana saja kita akhirnya bisa mempersembahkan ibadah yang sejati. Jadi bukan soal hanya karena datang ke gereja. Kalau datang ke gereja, semua bisa datang ke gereja enggak? Semua bisa datang ke gereja, tapi di gereja dia ngapain? Ada memang yang duduk bagus-bagus, mendengarkan firman Tuhan, terus direnungkan dan dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Tapi ada juga
yang datang ke gereja, tapi di gereja belum tentu juga didengarkannya ya. Bisa aja dia jalan-jalan sana, jalan-jalan sini pas lagi khotbah. Terus sampai di rumah nggak dikerjakan juga. Itu lebih parah ya. Mending lagi di gereja didengarkannya, sampai di rumah nggak dikerjakannya juga. Itu juga sama aja. Gitu ya. Jadi kita ke gereja bukan karena soal hanya datang ke gereja beribadah gitu. Tapi yang penting adalah bagaimana hidup kita ini setelah kita beribadah di gereja bisa menjadi lebih baik. Artinya menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan? Nah, kita harus punya pengenalan yang benar dulu kepada Tuhan. Kita harus punya pengenalan yang baik kepada Tuhan. Kita harus kenal Tuhan kita. Kita harus tahu Tuhan kita maunya apa. Kalau yang nggak baik, Tuhan nggak suka ternyata. Tapi kalau yang baik, oh Tuhan suka. Terus cukup tahu aja yang baik dengan yang nggak baik. Enggak, tapi kita kerjakan gitu ya. Jadi akhirnya makin tambah umur kita, makin dewasa kita, akhirnya hidup kita itu lebih baik. Jadi contohnya kita awal-awalnya orangnya malas gitu kan. Tapi karena sudah sering ke gereja, sudah sering mendengarkan firman Tuhan, lama-lama tambah rajin. Jadi biasanya kalau misalnya mama manggil cuci piring, 5 kali dipanggil baru dikerjakan. Nah, tapi sekarang gitu dipanggil, tolong cuci piring itu ya nakku. Oh iya mak, langsung dikerjakan. Itu berarti pertama baik tidak? Pertama baik. Terus PR-nya, kalau dulu diingatkan orang tua dulu, udah siap PR-mu, dikerjakan PR-mu, baru dikerjakan. Tapi kalau sekarang tanpa disuruh orang tua, tanpa dibilang orang tua, sudah dikerjakan PR-nya. Udah dibaca bukunya walaupun tidak ada PR, belajar bagus-bagus walaupun tidak ada PR. Apalagi contohnya dulu suka datang terlambat, sekarang on time. Atau selalu datang tepat waktu setiap ada acara, baik ada sekolah minggu, misalnya ada latihan-latihan, dia datang tepat waktu. Nah itu kan berarti lebih baik, iya kan? Nah terus dulu ngomongnya dia suka ngomong kotor, ngomongnya suka ngomong kasar. Nah akhirnya sekarang dia sudah sopan, nggak mau lagi berkata kasar gitu kan. Nah itu kan menjadi lebih baik, ya kan? Nah kalian mau hidupnya lebih baik atau lebih tidak baik? Karena ada orang yang hidupnya lebih tidak baik lagi. Jadi dulu gini, anaknya dulu baik, rajin, suka suka membantu, suka menolong. Tapi makin lama, makin besar, makin melawan sama orang tua. Terus udah gitu main handphone aja kerjanya. Karena main handphone, asik main handphone, dipanggil orang tuanya yang dulunya 5 kali jadi 10 kali dipanggil pun gak dikerjakan juga. Itu akhirnya tidak menjadi lebih baik. Terus misalnya kalau dulu bangun tidur langsung bereskan tempat tidur, sekarang gak ada dibereskan, itu mesti menjadi tidak lebih baik. Dulu rajin berdoa, setiap bangun berdoa, sekarang enggak, setiap bangun tengok handphone, enggak lagi berdoa, enggak lagi baca firman. Itu menjadi tidak baik, hidupnya menurun. Jadi kalau orang hidupnya harusnya bertumbuh ya kan, bertumbuh, makin naik, makin bagus. Tapi dia hidupnya lama-lama turun, makin ambruk. Jadi kita mau hidup mana? Mau lebih baik atau lebih tidak baik? Kalau Inang sih pasti pilih yang lebih baik lah, ya kan? Karena apa? Yang lebih baik itu adalah yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang suka kebaikan. Tuhan bukan suka yang tidak baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka akan yang baik.
Makanya ketika kita menjadi anak Tuhan, kita kenal Tuhan, maka harusnya yang menjadi ciri anak Tuhan itu adalah melakukan yang baik gitu. Jadi ada nggak untungnya hidup kita lebih baik? Ya jelas ada lah ya. Jelas ada. Satu, hidup kita lebih baik berarti apa? Hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kok kita itu disenangi Tuhan? Kalau hidup kita itu baik. Selain disenangi Tuhan, kita juga disenangi oleh manusia. Jadi orang tua kita senang, teman-teman kita senang, kita pun akhirnya punya banyak teman. Terus yang kedua, kalau hidup kita itu baik, hidup kita itu lebih baik, maka hidup kita juga akan lebih sukses. Jadi orang yang sukses biasanya adalah hidupnya memang dia akan berusaha menjadi yang lebih baik. Maka hidupnya ke depannya pun akan sukses. Siapa yang gak mau sukses? Ya pasti semua sukses ya kan. Nah kalau mau jadi anak yang sukses, jadilah anak yang hidupnya lebih baik. Jadi ingat, hidup kita ini adalah persembahan yang sejati. Bukan soal kita memberikan berapa banyak, berapa uang yang kita kasih, tapi berapa tenaga yang kita kasihkan, pikiran yang kita berikan, perilaku yang kita lakukan, ucapan yang kita lakukan, itu semua adalah ibadah kita yang sejati. Mari kita lakukan semua itu dengan menjadi lebih baik. Pokoknya ada perubahannya ke arah yang lebih baik. Jangan gitu-gitu aja. Karena kita kan makin lama makin bertumbuh, badannya makin besar. Masa imannya makin turun? Kan gitu ya. Kalau badannya makin besar, maka biasanya perubahan perilakunya juga akan harusnya makin baik, imannya juga makin bertumbuh. Ya. Jadi mulai dari sekarang yuk kita bisa menjadi anak yang lebih baik, karena anak yang lebih baik adalah anak yang disukai Tuhan dan kita bisa menjadi anak-anak yang sukses. Oke, kita sekian firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang lebih baik, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh semakin berubah oleh pembaharuan budi kami menjadi yang lebih baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, itu tidak mudah, tapi dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami akan dimampukan untuk berubah menjadi lebih baik. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 103 ayat 5. Ini ulas sekali lagi. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Mazmur 103 ayat 5. Isinya adalah, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ini yang ulangi sekali lagi. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Oke, ayat hafalannya Inang tunggu di grup GKPS Dumai. Nah, terus satu lagi Inang mau ngasih tugas. Nanti Inang mau dikirim satu sikap yang sudah berubah menjadi lebih baik selama kalian hidup. Jadi tulis di kertas, nanti kertasnya difoto. Jadi tulis di kertas, oh aku nih misalnya Inang Agra, berubahnya bangun tidur lebih cepat. Kalau dulu misalnya bangun jam 10, sekarang sudah bangun jam 5 pagi misalnya. Itu kan berubah ya. Nah, coba nanti tuliskan apa sikap yang sudah berubah
selama kalian hidup. Tentunya sudah berapa tahun kita ke gereja kan, pasti ada yang berubah. Nah, jadi selain ayat hafalan, Inang tunggu sikap yang sudah berubah lebih baik selama kalian hidup. Ya, jadi ditulis di kertas, terus difoto, dikirim juga di grup GKPS Dumai. Buat namanya. Oke? Jadi terserah ya, boleh misalnya aku mencuci piring, dulu dari yang nggak mau cuci piring sekarang sudah mau. Atau dulu aku berdoa hanya sekali sehari, aku sudah berdoa sekarang 3 kali sehari contohnya. Atau misalnya aku dulu masih suka ngomong kotor, sekarang nggak lagi. Atau misalnya aku dulu main game 8 jam satu hari, sekarang aku cuman main game 1 jam satu hari, contoh dan lain-lain. Oke, ini yang mau dituliskan sikap yang sudah berubah lebih baik. Oke, Inang tunggu ya, selain ayat hafalan. Sekarang kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh teman kita Sion. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, puji syukur kami ucapkan kepada-Mu ya Tuhan atas kasih karunia yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berilah kesehatan pada kami semua anak sekolah minggu ya Tuhan. Berkatilah kami dan berkatilah kesehatan orang tua kami ya Tuhan. Ya, berikanlah kecerdasan kepada kami ya Tuhan, supaya kami bisa bersekolah dengan baik ya Tuhan, supaya kami bisa sampai ke jenjang yang kami inginkan ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari wabah COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah solusi supaya wabah COVID-19 ini bisa diselesaikan ya Tuhan. Inilah permintaan kami ya Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Seperti biasa, persembahan bisa dikumpulkan di gereja dengan menitip kepada orang tua. Jadi kita persembahannya kita titipkan kepada orang tua, nanti orang tua bisa memberikan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di gereja sesi 1 maupun sesi 2, atau bisa juga dimasukkan ke kantong persembahan ibadah dewasa juga boleh ya. Nanti buat keterangannya, oh ini persembahannya si ini gitu. Nah, nanti itu biasanya sampai ke guru-guru sekolah minggu. Oke, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan. Kita nyanyi lagu Saisihol Usihanku. Tahu lagunya ya? Oke, kita nyanyi lagu ini. Bisa buka buku Haleluyanya nomor 194 ya. Haleluya buku 194. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganup. Pasada uhur nami aset orang ganup.
Seng boy dalam kon nami salah kana torsa. Dop ham hasuman nami torang agi huja. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa Inang tunggu ayat hafalan dan tugasnya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.